Besti, orang yang beramal baik akan dijanjikan surga, sementara yang semasa hidupnya berbuat dosa akan diganjar neraka. Kehidupan di surga sendiri digambarkan sebagai kehidupan yang tenang, damai, dan niscaya semua yang diinginkan penduduk surga akan tersedia. Bismillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, dan kami ciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tanah liat. Maka sejatinya kalau kita bicara tentang manusia yang hidup di bumi ini, yang Allah titipkan atau titipkan sebentar bumi ini kepada manusia yang hidup di sini, maka Allah juga memberikan kepada manusia perangkat-perangkat tanda kutip untuk membuat manusia bisa tetap survive, bisa bertahan, bisa tetap sehat, dan bisa mengobati penyakitnya. Yang menariknya lagi, apa-apa yang ada di bumi ini sebagian juga adalah apa yang ada di surga. Di bumi ada jahe, di surga pun ada jahe. Di bumi ada madu, di surga pun ada madu. Di bumi ada buah-buahan, di surga pun ada buah-buahan. Dan semuanya tumbuh di tanah. Besti, kenal dengan buah ini? Yap, buah tin namanya. Buah tin termasuk satu dari banyak buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Buah tin sangat istimewa karena buah ini dijuluki sebagai buah surga. Buah ini mengandung beragam nutrisi, yakni gula alami, mineral, vitamin, dan serat. Selain itu, buah tin juga bersifat antioksidan dan mengandung banyak mineral penting seperti kalium, zat besi, magnesium, sampai zinc yang punya manfaat besar bagi kesehatan. Satu buah tin yang besar memiliki kandungan 47 kalori. Buah tin termasuk buah yang sudah sangat tua di dunia, bahkan dipercaya sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Buah tin, salah satu buah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran bersama dengan buah zaitun. Jadi menariknya ternyata buah ini memiliki khasiat yang luar biasa, dan Nabi SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa kalau seandainya ada buah yang turun dari surga, maka Nabi SAW katakan buah itu adalah buah tin. Seperti ini. Riset di Jepang pernah menyebutkan atau mungkin meneliti bahwa ternyata perbandingan antara 7 zaitun dan 1 tin, ya mungkin kalau gampangnya 7 lembar daun zaitun dan 1 lembar daun tin itu punya efek anti kanker yang luar biasa. Maka ini salah satu kasih sayang Allah yang Dia ciptakan atau mungkin Dia berikan di bumi ini untuk manusia, hamba-hambanya, yang mana dari buah ini kita bisa melihat, Masya Allah ya, begitu luar biasanya buah ini yang bisa memberikan segudang manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Al-Quran sendiri telah menjelaskan berbagai makanan yang akan disajikan di surga bagi orang-orang yang beriman. Setidaknya ada 7 jenis makanan dan minuman yang dituliskan dalam ayat Al-Quran untuk para penduduk surga. Dan beberapa di antaranya bahkan sudah bisa kita nikmati di dunia ini. Masya Allah. Bicara tentang surga tentunya kita kembalikan kepada petunjuk Nabi SAW. Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa Allah telah menjelaskan bahwa aku telah menyiapkan surga ya bagi manusia, bagi hamba-hambaku. Ya, surga yang tidak akan pernah terlintas dalam pikiran kita, tidak akan pernah mampu kita rasakan katakanlah dengan panca indera kita, yang tidak akan bisa terbayangkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Nggak bisa. Jadi kalau ditanya berapa kali lipat dan berapa banyak, itu kita nggak bisa bandingkan. Beberapa makanan surga yang bisa kita nikmati di bumi diantaranya adalah buah-buahan, daging-dagingan, khamar, air kafur, air jahe, air susu, dan madu. Minumannya penghuni surga seperti madu, ya, ada mata air, sungai mengalir seperti itu, ada madu, kemudian ada juga kafur, air kafur ya, air dari sejenis pohon sebenarnya yang sebenarnya ada di Indonesia, pohon tersebut yang ada di daerah Sumatera Utara, dari pohon kafur ya, seperti itu. Kemudian ada juga susu ya, ada khamar, ada susu, ada madu, ada jahe tadi. Itu sebenarnya kalau kita di dunia kan atau di bumi tempat kita tinggal kan ada ya. Maka itu sebenarnya cara Allah ya, kalau mungkin dalam bahasa saya, untuk
apa ya, kita sudah mulai membiasakan diri untuk nanti Masya Allah bisa merasakan makanan atau minuman tersebut langsung di tempat aslinya. Karena semua yang ada di bumi ini sebagiannya itu ada di surga, ya seperti itu. Jadi buah-buahan juga sama, kita tahu di surga juga ada buah-buahan. Bahkan yang menariknya di buah-buahan di sana itu ya orang ketika ingin menanam buah-buahan tinggal tanam dalam tanah, nanti akan tumbuh, Allah tumbuhkan semua, siapkan bahkan sampai menjadi buah, dan buah itu akan menjulur ke orang yang menginginkan buah tadi. Besti, di surga nanti dikatakan akan banyak buah-buahan yang disajikan tanpa batas untuk para penghuninya. Dalam surat Ar-Rahman ayat 68 disebutkan, di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Sementara dalam surat At-Tur ayat 21 dan 22 Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya, dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Dalam surat itu dikatakan dengan jelas bahwa daging-daging dan buah-buahan menjadi suguhan nikmat bagi manusia yang semasa hidupnya banyak berbuat kebaikan. Bahkan jika secara turun-temurun suatu keluarga berbuat banyak kebaikan semasa hidupnya, niscaya mereka dapat menikmatinya bersama-sama. Masya Allah. Sementara itu di surga juga ada khamar. Kita tahu meminum khamar di dunia begitu diharamkan bagi umat muslim dan wajib dijauhi. Tetapi berbeda dengan di dunia, konon di surga umat muslim akan disajikan khamar. Namun khamar itu tidak mengandung alkohol dan tidak memabukkan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syafa'at ayat 45-47. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya. Air kafur adalah minuman khusus bagi penghuni surga yang berasal dari mata air terbaik yang ada di surga. Air ini akan menjadi pelepas dahaga bagi para penghuni surga yang boleh minum sebanyak-banyaknya. Berikutnya ada air jahe. Ternyata air jahe juga disajikan di surga, namun tempat minumnya akan berasal dari sumber mata air Salsabil. Ya kalau di negeri kita ya paling gampang jahe. Jahe ya. Jahe, kemudian ada madu ya salah satunya, kemudian ada khamar, tapi khamar ini kan saya lebih suka menyebutnya sesuatu yang difermentasi kan. Kalau kita bicara tentang katakanlah khamar ya, khamar itu kan bahan yang difermentasi, mungkin itu cuka ya, cuka yang halal ya, kita bisa konsumsi di situ. Kemudian juga ada susu-susu ya, susu-susu yang sehat tentunya itu kita bisa konsumsi juga. Kemudian yang paling gampang ya buah-buahan ya, buah-buahan juga termasuk yang disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran tentang makanan penghuni surga. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa akan ada sungai-sungai yang terbuat dari air susu. Walaupun berbentuk sungai, konon rasa asli susu tidak akan berubah dan hilang rasanya. Sungai berisi air susu ini sengaja disiapkan untuk para penghuni surga yang bisa dinikmati kapanpun. Selanjutnya ada madu. Di surga, madu bukan lagi disajikan dalam wadah, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 15. Akan ada sebuah sungai yang terbuat dari madu-madu yang disaring. Sungai dari madu ini merupakan cabang-cabang sungai yang dialiri air susu, khamar, serta buah-buahan yang ada di dalamnya. Kita ini hidup di dunia dan kampung kita bukan di dunia ini, tapi kampung kita itu di surga. Karena Nabi Adam alaihissalam, moyangnya kita aslinya kan tinggal di surga. Jadi kampung kita bukan di dunia, tapi bukan di situ. Jadi pesan-pesan katakanlah yang implisit ya, yang tampak dari ayat-ayat tersebut sebenarnya mari ketika di dunia ini berperilakulah seperti perilakunya penghuni surga. Makan yang baik, makan yang sehat. Wajah penghuni surga itu kan ceria-ceria ya seperti itu, dan hal-hal seperti itu nanti ya mudah-mudahan kita harapannya dengan itu kita dimudahkan Allah untuk memasuki surganya Allah, dan kita bisa merasakan katakanlah kenikmatan yang kekal abadi tersebut. Artinya
Jangan zolimi diri kita di dunia dengan hal-hal yang tidak penting, tidak manfaat, dengan makanan-makanan yang kita sudah tahu salah satunya ya, itu bisa membuat kita menjadi jatuh sakit. Besti, semoga kelak kita menjadi para penghuni surga ya. Insya Allah.